Apakah ada gula yang benar-benar aman untuk penderita diabetes, atau semua jenis gula pada dasarnya tetap berbahaya? Pertanyaan ini penting karena penderita diabetes sering kebingungan memilih pemanis. Di satu sisi, gula adalah sumber energi utama, tapi di sisi lain, konsumsi gula berlebihan memperburuk kadar glukosa darah. Saat ini ada berbagai alternatif pemanis alami maupun buatan yang disebut lebih aman untuk penderita diabetes. Namun, apakah benar demikian? Mari kita ulas tuntas satu persatu berdasarkan penelitian ilmiah. 1. Mengapa gula biasa berbahaya? Gula pasir atau sukrosa memiliki indeks glikemik atau GI tinggi, artinya cepat meningkatkan gula darah. Bagi penderita diabetes, lonjakan ini sulit dikendalikan karena insulin tidak bekerja optimal. Studi di Diabetes Care tahun 2018 menunjukkan bahwa konsumsi gula sederhana berlebihan meningkatkan risiko komplikasi jantung, ginjal, dan saraf. Itulah alasan mengapa penderita diabetes harus membatasi gula tambahan. 2. Gula aren dan gula kelapa. Produk lokal seperti gula aren dan gula kelapa sering dipromosikan lebih sehat karena kandungan mineral dan GI lebih rendah sekitar 35 hingga 55 dibanding gula pasir dengan GI sekitar 65. Penelitian di Journal of Food Science and Technology tahun 2019 menunjukkan bahwa gula kelapa memang menyebabkan lonjakan gula darah lebih lambat. Namun, efek ini tetap signifikan jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, lebih sehat dibanding gula putih, tapi bukan berarti bebas risiko. 3. Madu. Alami, tapi perlu hati-hati. Madu mengandung fruktosa, glukosa, vitamin, dan antioksidan. Beberapa studi kecil, seperti di Iranian Journal of Basic Medical Sciences tahun 2018, menemukan bahwa madu dalam jumlah kecil dapat menurunkan peradangan dan memperbaiki profil lipid pada penderita diabetes. Namun madu tetap menaikkan gula darah karena kandungan gulanya tinggi. Kuncinya adalah porsi kecil, bukan konsumsi bebas. 4. Stevia, pemanis dari tanaman. Stevia adalah pemanis alami tanpa kalori yang berasal dari daun Stevia rebaudiana. Stevia tidak meningkatkan kadar gula darah karena senyawa steviol glikosida diproses berbeda dalam tubuh. Studi di Nutrients tahun 2017 menyebut bahwa stevia aman digunakan penderita diabetes, bahkan membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Ini menjadikannya salah satu alternatif terbaik. 5. Eritritol, gula alkohol dengan 0 kalori. Eritritol adalah gula alkohol alami yang ditemukan pada buah. Indeks glikemiknya 0, sehingga tidak memengaruhi kadar gula darah. Studi di Diabetes, Obesity and Metabolism tahun 2016 menunjukkan eritritol aman untuk penderita diabetes dan tidak menyebabkan gangguan pencernaan bila dikonsumsi dalam batas wajar. Namun kelebihan konsumsi bisa menimbulkan kembung. 6. Xylitol lebih baik tapi harus dibatasi. Xylitol juga termasuk gula alkohol dengan GI lebih rendah dibanding gula biasa dengan GI sekitar 13. Ia aman untuk penderita diabetes dalam jumlah kecil serta bermanfaat untuk kesehatan gigi. Tetapi konsumsi berlebihan dapat menyebabkan diare atau sakit perut. Studi di Frontiers in Endocrinology tahun 2020 mengingatkan agar penggunaannya tetap diawasi. 7. Aspartam, pemanis buatan yang aman dalam batasan. Aspartam adalah pemanis buatan tanpa kalori yang banyak digunakan pada minuman diet. Badan POM Dunia seperti FDA dan EFSA menyatakan aspartam aman bila tidak melebihi asupan harian yang dianjurkan. Studi di Critical Reviews in Toxicology tahun 2017 tidak menemukan bukti bahwa aspartam menyebabkan diabetes atau kanker. Namun beberapa orang sensitif terhadapnya. Sukralosa lebih manis dari gula. Sukralosa 600 kali lebih manis dari gula pasir, tapi tidak meningkatkan kadar gula darah secara langsung. Studi di Journal of Clinical Nutrition tahun 2019 menunjukkan bahwa konsumsi sesekali aman untuk penderita diabetes. Namun, konsumsi rutin dalam dosis tinggi dapat memengaruhi mikrobioma usus yang dalam jangka panjang bisa berdampak pada metabolisme. 9. Fruktosa, dua sisi mata uang. Fruktosa memiliki GI lebih rendah dibanding glukosa, sehingga awalnya dianggap aman.
Namun, konsumsi berlebihan, misalnya dari sirup jagung fruktosa tinggi, terbukti meningkatkan resistensi insulin dan risiko obesitas. Studi di Mayo Clinic Proceedings tahun 2017 menegaskan bahwa fruktosa alami dari buah dalam jumlah wajar aman, tetapi fruktosa tambahan justru berbahaya. Kesimpulan ke-10, mana yang paling sehat? Bagi penderita diabetes, tidak ada gula yang benar-benar aman jika dikonsumsi berlebihan. Namun, pemanis dengan bukti terbaik adalah stevia, eritritol, dan xylitol dalam jumlah moderat. Gula aren, gula kelapa, dan madu bisa digunakan sesekali dalam porsi kecil. Sementara itu, gula pasir, fruktosa tambahan, dan sirup jagung tinggi fruktosa sebaiknya dihindari. Intinya, kualitas dan kuantitas sama-sama penting. Jadi, apakah menurut kamu penderita diabetes sebaiknya tetap menggunakan pemanis alami seperti madu dan gula kelapa, atau langsung beralih penuh ke stevia dan pemanis 0 kalori? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini untuk pembahasan kesehatan lain yang membuka wawasan.